Ya, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, link yang pertama eh, itu agak terputus, jadi link yang pertama berhenti di tengah perjalanan, kemudian ini saya menyambung kembali link yang kedua, tetap materi yang sama dengan link yang pertama. Mohon maaf karena ada sedikit gangguan sehingga terputus. Baik, saudara, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita. Saya coba share screen lagi materi kita. Nah, oke. Nah, kita sudah belajar kemarin melalui tatap muka yang pertama bahwa pengertian keputusan oleh Ralph Davis itu adalah keputusan itu harus menjawab semua tantangan, semua pertanyaan, semua permasalahan yang ada dalam sebuah organisasi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada teori yang berikutnya menurut Mary Follett, saudara-saudara semuanya, bahwa pengambilan keputusan itu merupakan juga salah satu bentuk hukum, di mana apa yang kita putuskan di dalam pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi itu wajib dilaksanakan karena ada konsekuensi hukum. Jadi apa yang diputuskan oleh pimpinan, apa yang diputuskan oleh manajer dalam sebuah organisasi, baik itu bisnis, baik itu juga pemerintahan, itu memiliki landasan hukum. Apa makna landasan hukum? Karena keputusan itu mengikat di dalam sebuah organisasi dan mengikat setiap sumber daya manusia yang ada di dalamnya dan wajib dilaksanakan. Ingat, di dalam teori fungsi-fungsi manajemen, minggu lalu saya memberikan tugas kepada Anda untuk Anda mencari definisi daripada fungsi-fungsi manajemen. Oh ya, sekali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa baik kelas pagi maupun kelas sore, masih belum banyak mahasiswa yang mengumpul tugas yang pertama pada waktu tatap muka pertama, di mana saya meminta Anda mencari definisi dari 4 fungsi manajemen. 4 fungsi manajemen itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, Anda diminta untuk mencari keempat fungsi-fungsi manajemen tersebut. Nah, di dalam pengambilan keputusan itu ada dalam perencanaan. Di dalam perencanaan itu seorang pemimpin akan memutuskan segala sesuatu yang menjadi bagian pekerjaan di dalam sebuah organisasi. Dan keputusan yang dibuat itu memiliki landasan hukum. Karena harus dilaksanakan oleh bagian-bagian di dalam organisasi perusahaan tersebut. Makanya ada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pelaksanaan. Di dalam melaksanakan tugas-tugas, tentunya itu harus berdasarkan kepada keputusan-keputusan manajemen. Itu yang dikatakan oleh Mary Follett, saudara-saudara semuanya. Kalau Anda membaca teorinya di dalam slide ini, saya coba kasih besar ya. Slide ini, semoga bisa lebih besar. Nah, Anda bisa melihat di situ bahwa keputusan itu adalah salah satu bentuk hukum dalam sebuah organisasi. Bukan berarti ini perkara hukum, bukan. Karena keputusannya dibuat oleh manajemen baik di bidang keuangan, di bidang personalia, di bidang pemasaran, itu wajib dan taat dilaksanakan oleh semua sumber daya manusia dan semua bagian-bagian di dalam organisasi tersebut. Karena ini masalah fungsi daripada manajemen. Kalau tidak dilaksanakan, maka fungsi manajemen yang 4 itu tidak bisa dijalankan dengan baik. Maka manajemen tidak berjalan dengan baik. Manajemen berjalan dengan baik jika fungsi pelaksanaan itu ditaati dan dilaksanakan oleh organisasi. Seperti itu, saudara semuanya. Sehingga semua bagian itu wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam organisasi tersebut. Nah, ini menurut Mary Follett. Kita akan lanjut pada slide berikutnya. Berikutnya adalah James Stoner. James Stoner itu memberikan beberapa subdefinisi dalam teori pengambilan keputusan. Nah, dia mengatakan yang pertama atau bagian A, Anda bisa melihat di dalam slide ini,
Dikatakan bahwa di dalam teori pengambilan keputusan, itu para manajer akan mengambil dasar logika atau pemikiran atau landasan pikir berdasarkan pengetahuan yang dia punya dengan mempertimbangkan segala sesuatu. Pertimbangannya ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu dalam masalah bagaimana mereka punya sumber daya manusia, bagaimana mereka punya sumber dana, ya kan, yang ada di dalam organisasinya, dan bagaimana budaya organisasi. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Ada juga pertimbangan eksternal dalam sebuah organisasi atau pertimbangan yang di luar daripada organisasi, masalah kebijakan dari pemerintah, masalah persaingan dengan organisasi lain, atau organisasi bisnis, itu ada kompetitor, ada pesaing, ya, semuanya. Bagaimana sikap dari masyarakat terhadap organisasi, dan ini pertimbangan-pertimbangan yang harus diputuskan oleh manajemen. Dan ada beberapa alternatif. Maksudnya dalam poin B ini, jika ada keputusan-keputusan dan semuanya itu baik bagi organisasi, maka para manajer atau yang mengambil keputusan harus mencari alternatif yang terbaik dari beberapa baik atau dari beberapa keputusan yang baik. Nah, kalau kita mengambil keputusan yang terbaik, tentunya harus dipertimbangkan bahwa keputusan itu bukan hanya untuk kepentingan manajemen, bukan untuk kepentingan manajer atau pemimpin, tapi untuk kepentingan semua bagian di dalam organisasi tersebut, baik itu sumber daya manusianya dan juga sub-sub organisasi di dalam organisasi tersebut. Kan dalam organisasi itu pasti ada ketua, ada wakil ketua, ini contoh paling dasar ya, semuanya, atau manajer, wakil manajer, kemudian ada manajer sumber daya manusia, ada manajer keuangan, ada manajer produksi, dan manajer yang lainnya, tergantung daripada organisasi tersebut menentukan berapa suborganisasi yang ada di dalam organisasi yang besar tersebut. Seberapa banyak suborganisasi? Tidak ada yang mengatakan kalau terlalu sedikit itu jelek, terlalu banyak itu jelek, atau sedikit itu baik, atau banyak itu baik. Yang paling tepat adalah sejauh mana kebutuhan manajemen terhadap sub-sub organisasi. Jika ada hanya cukup dengan manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, ya sudah cukup. Karena memang itu yang dibutuhkan. Karena juga ada pendanaan. Semakin banyak suborganisasi pasti juga dananya juga harus besar karena itu kan bayar semuanya di didanai semuanya, seperti itu semuanya. Kemudian ada tujuan-tujuan yang dicapai. Nah, ini fungsi dari manajemen, tujuan daripada manajemen atau definisi dari manajemen, saya ulang kembali, harus diingat, manajemen itu adalah kerjasama dua, bukan satu ya, 2-3 orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang diinginkan atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tentunya pengambilan keputusan sangat penting karena ada tujuan yang ingin dicapai. Kalau itu perusahaannya perusahaan bisnis, tujuannya apa? Yaitu mengejar keuntungan. Maka bagaimana seorang pemimpin itu mengejar keuntungan semaksimal mungkin. Seperti itu, saudara. Nah, kita coba lihat dari sisi bisnis, saudara. Dikatakan oleh James Toner itu dalam poin A itu ada banyak pertimbangan. Ada pertimbangan internal, tadi saya katakan ada juga pertimbangan eksternal. Nah, sekarang saya coba membahas sedikit tentang pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Nah, salah satu, nanti kita akan baca minggu depan, ada salah satu yang perlu kita pertimbangkan di dalam mengambil keputusan, yaitu masalah kemajuan zaman. Nah, sekarang ini masyarakat di muka bumi ini sudah masuk ada sebuah era yang namanya disebut dengan era 4.0. Apa itu 4.0? Pasti ada 3.0, ada 2.0, ada 1.0. Nah, 1.0 itu di mana era manusia masih hidup dengan yang sangat sederhana,
dan dalam bekerja itu teknologinya masih sangat sederhana dengan mesin-mesin yang masih sederhana, kemudian naik lagi lebih maju lagi pada era 2.0, itu sudah menggunakan mesin uap, kemudian manusia sudah menggunakan teknologi-teknologi yang agak sedikit lebih canggih. Nah, kemudian era 3.0 di mana komputer mulai masuk, itu sekitar tahun 70-an. Kemudian sekarang ini kita masuk kepada era 4.0 di mana semuanya itu sifatnya digital. Segala sesuatu dikerjakan oleh robot, kemudian oleh komputerisasi, tenaga manusia mulai digantikan oleh tenaga-tenaga mesin, tenaga robot. Saya punya ada 2 movie atau 2 film yang ingin saya sampaikan, film-film singkat. Dan ini film-film pembelajaran buat kita semuanya. Saya akan tampilkan kepada kita semuanya pada kesempatan mata kuliah kita pada saat ini. Saya akan coba share screen dan Anda bisa memahami dengan ilustrasi lewat movie ini. Saya akan tampilkan saudara semuanya. Semoga ini bisa dinikmati oleh rekan-rekan semuanya dan ini menjadi pembelajaran. Nanti kita akan berdiskusi saudara semuanya ya, saya share. Oke, nah ini sejarah revolusi industri. Ini disebut dengan era. Ada era 1.0, ada era 3.0 sampai 4.0 yang saat ini. Oke, sekarang kita coba menyaksikan video singkat ini ya. Ya, itu film singkat yang saya sampaikan kepada Anda semuanya.
bagaimana perkembangan zaman itu bisa mempengaruhi sebuah organisasi. Karena apa? Kita tidak mungkin akan kembali kepada era-era dulu. Kita tidak mungkin dalam berorganisasi menggunakan tenaga-tenaga mesin uap yang sangat lampau sekali. Kita akan menggunakan teknologi yang saat ini digunakan. Nah, ada beberapa teori mengatakan jika perusahaan itu mau maju, maka dia harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Maka itu dibutuhkan juga investasi atau dana yang cukup besar untuk mengembangkan organisasi tersebut. Dulu kita menggunakan mesin ketik di dalam membuat laporan, mesin ketik yang bunyi tak 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 gitu ya. Saya mengilustrasikan aja deh. Nah, sekarang sudah dengan laptop, dengan komputer, ya. Dulu komputernya besar, sekarang komputernya kecil, ya. Ini sudah slim atau lebih kecil-kecil, bahkan sudah menggunakan sentuhan tangan. Ya, sekarang kan sudah menggunakan touch screen itu ya. Nah, itu merupakan perkembangan zaman semuanya. Dan perusahaan juga akan mengikuti perkembangan zaman tersebut. Ini menjadi pertimbangan bagi seorang manajer dalam menentukan arah kebijakan organisasinya, baik itu perusahaan bisnis maupun itu di pemerintahan atau juga organisasi di lembaga keagamaan atau organisasi yang lain, semuanya. Nah, sekarang kita lihat perkembangan zaman sangat cepat sekali dan ada beberapa dampak yang diakibatkan oleh perkembangan tersebut. Apalagi kita sudah memasuki revolusi industri pada era 4.0. Nah, seperti apa dampaknya? Saya ada sebuah movie yang ingin saya sampaikan kepada kita semua pada kesempatan kali ini. Saya akan share kembali movie tersebut ya. Movie tersebut. Semoga ditonton. Nah, ini ada seorang dosen yang dari Universitas Indonesia, namanya Bapak Renal Kasali. Nah, coba kita lihat video singkat dari beliau. Ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil. Judulnya adalah Ledakan Useless Generation. Kita lihat apa. Kita bahas ledakan yang ke-8, yaitu ledakan Useless Generation. Ya, useless. Bayangkan apa yang terjadi ketika di mana-mana perusahaan-perusahaan kemudian menggunakan cara otomatisasi. Pelajaran ini telah kita lihat ada di banyak tempat. Bukan hanya di sini, tapi juga ada di mancanegara. Penyebabnya tentu saja adalah karena biaya produksi untuk menghasilkan robot, sistem, software, dan lain sebagainya telah turun begitu besar. Turunnya sekitar 65%. Sementara biaya tenaga kerja di seluruh dunia setiap tahun itu mengalami peningkatan antara 2 sampai 15%. Jadi ini sebuah paradoks sekali. Di satu pihak biaya tenaga kerja, biaya untuk menggaji kita, itu mengalami peningkatan. Sementara biaya penggunaan robot sebagai pengganti kita, itu justru semakin murah, semakin murah, semakin murah. Apalagi ditekan oleh pandemi. Perusahaan-perusahaan tidak bisa berproduksi karena perusahaan harus melakukan social distancing. Tapi manusia bisa bekerja dengan menggunakan robot atau cobot. Kolaboratif robot. Robot yang bisa bekerja sama dengan manusia. Jadi manusia di depannya bukan dengan manusia lain, tetapi dengan benda, yaitu robot. Sepanjang tahun-tahun ke depan akan terjadi pengurangan tenaga kerja di seluruh dunia akibat otomatisasi ini. Ada 47% tenaga kerja di seluruh dunia yang dapat digantikan oleh mesin pada tahun 2025 nanti. Dan yang terbesar adalah para pekerja kelas menengah menurut PwC, sekitar 44%. World Economic Forum sendiri memberikan angka yang lebih moderat, angkanya lebih rendah, yaitu 85 juta orang yang akan terdampak. Dan pekerjaan-pekerjaan yang terdampak itu sudah kita lihat di mana-mana. Misalnya saja contact center atau customer service, kemudian data entry, admin, akuntansi, auditor, pekerja pabrik, driver, penjaga pintu tol, SPBU, dan lain sebagainya. Ini adalah pekerjaan yang sangat besar yang ada di setiap negara. Kemudian kita lihat lagi apa yang terjadi di Amerika Serikat. Penggunaan robot industri selama pandemi telah meningkat sekitar 14%. Dan ada 20 juta pekerja yang akan kehilangan pekerjaan sampai tahun 2030. Bahkan working hour-nya saja telah turun sekitar 13%. Diperkirakan akan ada sekitar 33% pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya. Bagaimana di Indonesia? Menurut studi yang dilakukan oleh McKinsey pada tahun 2019, ternyata akan ada 23 juta pekerjaan
yang dapat digantikan robot. Tetapi ada sekitar 40 jutaan pekerja. Ya, ini saya copy paste aja. Saya minta izin dulu sama Bapak Renal Kasali untuk meminjam video klipnya untuk menyampaikan pelajaran pada kita semua pada kesempatan kali ini ya. Oke, saudara, kita lihat tadi apa dampak daripada perkembangan era industri saat ini. Makanya seorang pemimpin, seorang manajer itu harus pandai-pandai dan harus secermat mungkin dalam mengambil keputusan. Seperti yang dikatakan oleh Marie Follet. Coba kita kembali ke slide kita ya. Seperti dikatakan oleh, Marie Follet, James Stoner. Ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Nah, tadi dikatakan oleh Bapak Renal Kasali, bahwa dengan menggunakan robot, tadi dikatakan ada istilah cobot ya. Cobot itu singkatan dari kolaborasi robot dan manusia. Nah, di situ dikatakan bahwa dengan menggunakan robot itu ternyata dapat mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu hampir 60%. Ya. 60% ada penghematan yang begitu luar biasa. Sementara kalau menggunakan tenaga manusia itu meningkatkan biaya atau banyak dana yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja. Dalam 1 tahun itu ada 5-12%. Wow, cukup besar. Setiap tahun itu meningkat biaya. Ingat ya, biaya itu kalau dalam laporan keuangan, dalam akuntansi dikatakan bahwa biaya itu adalah yang mengurangi laba. Jadi apa yang mengurangi laba? Yaitu biaya. Nah, kalau biaya terlalu besar, maka pendapatannya akan semakin menipis. Kalau semakin besar lagi biaya, maka pendapatan akan habis dan nanti tidak ada pendapatan atau tidak ada laba karena minus, habis untuk biaya. Nah, sekarang ini bagaimana perusahaan-perusahaan itu menekan biaya sekecil-kecilnya dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka biasanya setiap perusahaan akan mengurangi biayanya. Nah, yang paling gampang adalah mengurangi biaya tenaga kerja. Dia akan menggantikan dengan robot. Nah, makanya tadi dikatakan dalam film tersebut ada banyak demo ya, demo tenaga kerja, juga pengangguran. Oleh karena apa? Tenaga manusia sudah mulai digantikan oleh mesin atau robot. Nah, di sini sangat penting sekali dalam seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Semuanya ya, harus diperhatikan dengan baik. Dan kita juga sebagai seorang mahasiswa kita harus belajar dengan baik, belajar dengan secerdas mungkin agar kita dapat menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Tadi juga Pak Renal Kasali dikatakan nanti ke depan itu banyak sekali perusahaan bentuk-bentuk pekerjaan yang baru muncul. Nah, itu tergantung dari kita. Tapi juga ada tantangan, ada juga banyak orang yang berhenti bekerja karena tenaganya sudah digantikan oleh mesin. Seperti itu, saudara-saudara semuanya. Nah, ini adalah pelajaran kita pada saat ini, rekan-rekan semuanya, mahasiswaku, kelas pagi dan kelas sore. Semoga dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini bisa memberikan pencerahan bagi kita bagaimana pentingnya kita mempelajari teori pengambilan keputusan. Karena dalam mengambil keputusan itu tidak mudah. Apa saja indikator-indikator kita dalam mengambil keputusan, kita akan masuk nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi saat ini kita belajar bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh para manajer atau pemimpin di dalam mengambil keputusan. Salah satunya ada 2 tadi ya, faktor internal dan faktor eksternal. Dan yang saya memberikan contoh adalah faktor eksternal. Ini sangat kuat sekali faktor eksternal. Dari masuk ke organisasi itu sangat kuat sekali. Dan salah satu yang paling kuat pengaruhnya adalah masalah revolusi industri. Yang tadi saya sampaikan. Ada ya, revolusi industri 0.1, 0.2, 0.3, dan ada revolusi industri 0.4. Nah, di akhir dari kalau tatap muka yang pertama tadi, yang minggu lalu, saya memberikan tugas fungsi manajemen. Oke, saya juga menyampaikan kepada seluruh mahasiswa, bagi yang belum mengumpulkan tugas yang pertama, yaitu tentang fungsi manajemen, Anda segera mengumpulkan sekarang ini. Jadi nanti kalau Anda belum mengumpulkan tugas yang pertama, berarti tugas Anda 2.
tugas yang pertama dan tugas yang akan saya berikan saat ini. Jadi sekali lagi saya berikan kesempatan kepada mereka yang belum mengumpulkan, tolong kumpulkan sekarang juga bersama dengan tugas yang kedua. Tugas yang kedua yang saya sampaikan kepada kita semuanya pada kesempatan kali ini, tadi saya katakan ada revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Nah, Anda diminta menjelaskan apa itu revolusi industri 2.0, apa itu revolusi industri 3.0, dan apa itu revolusi industri 4.0. Nah, saya coba tulis aja ya. Saya mengambil satu slide bagian di sini. Tugas ya. Tugas tatap muka kedua. Oke. Apa definisi revolusi industri 1.0. Oke, kita tolong cari. Kemudian yang kedua adalah tetap sama, tapi ini adalah 2.0. Ini sama juga, ini adalah 3.0, karena ada penjelasannya sendiri-sendiri saudara-saudara semuanya ya. Kemudian apa itu revolusi industri 4.0 yang saat ini sedang kita rasakan saudara semuanya. Nah, tolong ini Anda bisa tulis ya, atau ketik saudara semuanya. Ketik, kemudian apa namanya, Anda kirim kepada saya. Tolong dalam menjawab kirim ke alamat email saya. Jangan kirim ke grup WA atau juga ke chat di YouTube, saudara semuanya ya. Tolong Anda kirim ke email saya. Email saya sampaikan kembali. Anda bisa lihat ini alamat email saya, jagustinus@gmail.com. Oke, oh warnanya jadi berubah. Sorry, saya ubah dulu warnanya. Oh, dia pengamal. Sebentar ya. Oh. Minta maaf, dia tidak mau berubah. Oke, mungkin bisa dilihat ya saudara semuanya. Saya kasih besar aja. Itu ya, Jagustinus. Gmail atau misalnya ini kan. Kemudian saya ganti dengan oh, dia mau juga. Dia jadi buram gitu. Oke, nggak apa-apa. Ini jagustinus@gmail.com. Anda kirim jawaban Anda ke email saya dengan menyebutkan nama Anda, nomor induk, kelas pagi atau kelas sore. Tolong cantumkan kelas pagi atau kelas sore, karena saya juga mengajar kelas pagi dan kelas sore dengan mata kuliah yang sama. Ini tugas Anda, semuanya. Tolong bisa dikerjakan. Bagi mereka yang belum mengumpulkan tugas yang pertama, maka Anda mengumpulkan dua tugas ini. Bagi yang sudah mengumpulkan tugas pertama, ya puji Tuhan, Anda tinggal mengerjakan tugas yang kedua ini. Oke, seperti itu, saudara semuanya. Saya stop share dulu. Oke, itu pertemuan kita pada kesempatan kita kali ini. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, agar kita tetap sehat dan bisa beraktivitas sehari-hari. Akhir kata saya menyampaikan terima kasih, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Sampai jumpa kepada tatap muka yang berikutnya. Sampai jumpa lagi.